Malahan, Bapak Ibu, kita menyambut perayaan-perayaan itu saja kita perlu mempersiapkan diri kita. Jangankan kita mengatakan itu adalah kegagalan. Misalnya di Kanon 1251, katekismus, ini bukan katekismus tapi kitab hukum kanonik. Kitab hukum kanonik disingkat KHK. Dalam Kanon 1251 misalnya, pantang makan daging atau makanan lain menurut ketentuan konferensi para uskup hendaknya dilakukan setiap hari Jumat sepanjang tahun, kecuali hari Jumat itu kebetulan jatuh pada salah satu hari yang terhitung hari raya. Sedangkan pantang dan puasa hendaknya dilakukan pada hari Rabu Abu dan pada hari Jumat Agung. Tujuannya apa? Memperingati sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Dari sini kita sudah tahu Kristus tidak gagal dan salib bukan lambang kegagalan tapi lambang kemenangan. Makanya orang Katolik, pemain bola itu selalu kalau dia masuk ke lapangan dia buat tanda salib. Dia urapi dirinya dengan tanda kemenangan Kristus. Kemudian Kanon 1252. Peraturan pantang mengikat mereka yang telah berumur, ya. Oke, ini saya tidak baca lagi, tapi saya mau mengatakan apa? Bahwa Kristus tidak pernah gagal. Yang kedua, bahwa salib adalah lambang kemenangan Kristus. Perhatikanlah setiap orang Katolik selalu membuat tanda salib sebelum dan setelah berdoa. Mengapa? Bagi orang Katolik, salib adalah lambang kemenangan Kristus, juga seperti pernyataan Rasul Paulus yang mengatakan salib adalah kebodohan bagi orang Yunani, tetapi lambang kemenangan bagi pengikut Kristus. Kebodohan bagi orang yang akan binasa, tetapi lambang kemenangan bagi orang yang diselamatkan. Bapak Ibu pasti masih ingat itu. Dalam 1 Korintus, Rasul Paulus mengatakan itu. Ya, lambang kebodohan bagi orang yang akan binasa. Tapi lambang kemenangan bagi orang yang akan diselamatkan. Itu kenapa kita selalu memakai tanda salib. Karena bagi kita, salib itu lambang kemenangan Kristus. Maka tuduhan konyol dan terkesan dungu ini, saya kira ini harus dibuang dari kelompok non-Katolik. Karena ini menunjukkan otak-otaknya tidak berfungsi dengan baik. Sehingga ini hanya menunjukkan dan hanya ditertawakan oleh orang yang melihatnya dan mendengarnya. Ya, menuduh gereja Katolik padahal gereja Katolik itu yang sungguh-sungguh melaksanakannya. Apa yang terkait dengan Yesus Kristus. Apa yang terkait dengan salib Kristus itu. Ya, kita yang sungguh-sungguh melakukannya. Baik. Saya berikan waktu untuk Pak Dwi. Silakan Pak Dwi untuk memberi pernyataan ataupun menanggapi, silakan. Ya, selamat sore Bung Gea, Pak Desuto, salve, salam damai. Selamat sore. Jadi tiktokan aja Bung Gea ya. Sebenarnya sih apa yang mereka tuduhkan kegagalan apa itu temanya, Bapak Gereja gagal dalam apa tentang ya tema inilah ya. Sebenarnya bukan itu, kegagalan itu dalam dia berpikir. Gagal paham tentang hidupnya sendiri, apalagi kisah Kristus. Karena dia Paman Dirut itu suaranya agak gimana ya, agak hilang. Agak robot ya. Kurang. Ini sudah bagus. Iya. Sudah Pak Dirut. Ya. Ya, jadi Paman Gea, itu orang itulah yang gagal paham. Gagal paham dalam kisah Kristus dari awal sampai akhir. Gagal paham memaknai, mengartikan, menafsir dan lain sebagainya. Gagal paham juga dalam hidup dia. Gagal berpikir
gagal mengerti hatinya itu. Karena penyalipan itu ya kalau dalam kisah di zaman itu disalib adalah suatu hukuman yang paling hina, paling hina. Maka ditandai dengan salib, dihukum mati dengan salib. Itu adalah istilahnya untuk menghina manusia. Nah, sejarah kehidupan manusia itu sendiri, ya, bagaimana di hadapan Tuhan sudah sangat hina. Di dalam kehidupan manusia, dalam kisah penciptaan pertama sudah sangat hina di hadapan Allah karena melakukan kehendak pribadinya, menentang kehendak Allah, tidak taat. Itu. Jadi dalam hal ini penyalipan Kristus itu kehinaan yang ini oleh manusia itu digantikan dengan kemuliaan karena konsep penciptaan dengan kasih. Konsep penyelamatan ini, konsep kasih beliau yang tanpa syarat mengangkat kembali dalam kemuliaannya. Loh kok dibilang gagal? Ya, berarti pola berpikir dia mengartikan itu ya sudah gagal paham. Itu Bung Gea. Jadi bukan kisah itu yang gagal dan segala macam apa yang dituduhkan oleh dia kepada Bapak Gereja dan kepada Kristus tentang salib. Tapi kegagalan dia dalam menginterpretasikan, menerjemahkan, menafsir, ya karena tidak mendapatkan input yang benar itu Bung Gea. Iya, benar Paman Dirut ya. Oke. Ya, mungkin ada tanggapan dari Pak Suto terkait dengan apa yang dibicarakan oleh Pak Dirut ini. Silakan, Pak Suto. Apa yang disampaikan oleh Saudara Dirut itu ya mendekatin akan yang menjadi hukum kasih yang dilakukan di dalam dunia ini. Kalau ukurnya apa? Mau mengatakan bahwa salib itu sebagai tanda kegagalan. Negara-negara di dunia pada melakukan hukum yang mempertimbangkan akan keadilan dengan hukum kasih. Yang gagal itu hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu sudah jelas musnah dari peradaban dunia. Yang menyampaikan bahwa salib itu gagal, landasan risetnya apa? Tolok ukurnya gagal sama berhasil itu dari mana? Peradaban dunia makin maju, seperti sekarang yang dilakukan oleh Bapak Paus Fransiskus, memperdamaikan dari Timur Tengah, hak-hak kemerdekaan wanita-wanita di Saudi dan Uni Emirat Arab, itu sudah kelihatan kemerdekaannya dia. Hanya orang mempertahankan hukumnya dia, tapi pelaksanaannya menggunakan hukum kasih. Itu namanya orang yang mau bikin framing bahwa salib itu gagal, itu hanya kemunafikan untuk menonjolkan teori dia yang gagal, tapi mengklaim bahwa salib gagal. Padahal pengajaran hukum salib itu kan hukum cinta kasih, kabar gembira. Di abad mulai
Perang Dunia Kedua, itu sudah kelihatan bahwa hukum kasih itu dijalankan oleh negara-negara yang ada di dunia ini. Sementara asumsinya pun tidak menjelaskan kegagalannya di mana. Hanya menyampaikan gagal. Tolak ukurnya tidak dipresentasikan. Karena saya hanya menanggapi, ya saya memang tidak memakai statistik maupun riset, tapi kita merasakan bahwa dunia kemerdekaan, hak asasi di dalam dunia itu sudah sangat maju. Buktinya beberapa tahun ini di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab itu kemerdekaan gender sudah jelas-jelas dijalankan dengan hukum salib. Dari saya itu aja dulu, Dek. Terima kasih. Berkat dalam. Ya, oke Pak Suto. Ya, jadi ini sebenarnya memang terjadinya ini pernyataan yang disalahartikan ini kan sudah lama ya. Tahun 2015 saya melihat dari beberapa dokumen. Tetapi ini sering dipakai gitu ya. Bahwa ketika Paus homili di salah satu katedral yaitu Santo Patrick, itu Paus memberikan homili, dan di dalam homili itulah kemudian mereka menyalahpahami atau salah paham ya, sehingga tersebarlah di beberapa media Indonesia ataupun luar negeri bahwa Paus dituduh mengatakan bahwa Yesus itu gagal. Ya. Nah, tetapi apa sebenarnya yang disampaikan oleh Paus? Kalau kita lihat atau kalau saya melihat dokumen dari pernyataan Paus itu sebenarnya tidak berkata demikian. Justru yang digunakan Paus ini adalah bisa dikatakan pernyataan atau majas apa namanya itu ya, ironis ya. Jadi dengan wafatnya Kristus di atas kayu salib itu ironisnya ya, ironisnya kita itu tidak menampakkan buah gitu loh. Itu yang cukup jelas ya.